Salawat dan salam dicurahkan atas diri beliau, demikian pula keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang disayang Allah yang saya hormati dan para pengikut atau penikmat daring yang saya sayangi, tandanya orang cinta itu apa toh? Ada yang mengatakan cinta itu berarti pengorbanan. Cinta itu ya buktinya membawa foto di mana-mana. Cinta itu kalau pergi bawa oleh-oleh saat pulangnya. Itu tidak salah. Tapi cinta yang kebanyakan orang merasakan sama, yaitu sebut namanya tergetar hatinya. Dan selalu kemantil-mantil wajahnya, sifat-sifatnya, pesan-pesannya, tingkah lakunya, sampai lengkap sekali. Kenangan-kenangan indahnya teringat. Itulah yang diharapkan kalau orang cinta dengan seseorang, termasuk pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cinta itu artinya perhatian. Memberikan perhatian yang cukup pada yang dicintainya. Sehingga tidak aneh kalau orang yang mencintai Nabi itu sifatnya, karakternya, fisiknya itu sampai apal. Kemana-mana bukan ngantongi fotonya, tapi pesan-pesannya. Sehingga tidak sedikit orang cinta pada Kanjeng Nabi itu di HP-nya itu isinya pengajian. Ada tulisan-tulisan, hadis, Quran, dan nasihat-nasihat yang lain. Dan sekalian yang saya Allah, saya ingin sampaikan sebuah firman Allah tadi yang di awal Ali Imran ayat 132 juz keempat. Allah katakan di sana, taatlah pada Allah dan Rasul-Nya, niscaya kamu mendapatkan rahmat. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad juga mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu Rasulullah? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, man ato'ani dakhulal jannah wa man asoni faqad aba. Siapa yang taat padaku, dia masuk surga. Dan siapa yang ngeyel, tahu tapi nggak mau melakukan, itulah orang yang enggan masuk surga. Nggak mau bahagia lahir batin dunia sampai akhirat. Padahal ada SK-nya oleh sang pembuat manusia, pembuat jagat ini. Wa ati Allah wa rasulullah allakum turhamun. Jadi kalian, kalau kita pengen mendapatkan rahmat Allah, kenikmatan dimanapun kapanpun, kuncinya taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin ada pertanyaan, di acara semacam ini apa sih yang akan dikupas? Banyak sekali. Saya tidak akan mengupas banyak. Saya yang mengupas 4 huruf akronim. Kalau seorang cinta pada Nabi Muhammad SAW, paling enggak ingat 6 huruf akronim. Pertama N, kedua A, ketiga B, keempat I, kelima K, dan terakhir U. Nabiku. Supaya mudah diingat-ingat saja. Karena dalam ilmu komunikasi itu, komunikasi yang bagus, Nabi Muhammad kan sangat pandai berkomunikasi. Itu kuncinya ada 2G. G1 guno, 2 gembiro. Gembiro, seneng gayeng. Kudu sing migunani lan nyenengke. Nah, supaya nyenengke itu gawe gampang gitu. Maka G2 ini mengembang jadi G7. Tapi nggak akan saya kupas itu. Nah, sekarang akan saya kupas satu-satu karena waktunya terbatas. Nanti ada sisi-sisi yang praktis sekali. Apa tuh tanda cinta dan cara mengungkapkan cinta pada Nabi Muhammad SAW? Pak, cinta ini apakah bisa dapat bonus? Ya, ada bonusnya. Pertama N. A, B, I, K, U. N. Orang yang cinta Nabi itu nomor 1 N, nurut apa yang disabdakan, dicontohkan
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sunnah. Baik ucapan, perbuatan. Termasuk hukum 5 itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa yang dipesankan nurut. Meskipun mungkin terasa tidak enak. Ini tidak boleh. Wah tapi enak sih, tinggalkan. Wah ini harus dikerjakan. Wah nggak enak sih, lakukan. Memangnya ada bonusnya? Ada. Di belakangnya ada. Dalam surat Al-Baqarah, sebuah firman Allah yang sangat terkenal. Allah sampaikan di sana, wa asa an tukrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal yang kau suka itu jelek untukmu, dan boleh jadi kau benci sesuatu padahal yang kau benci itu jelek untukmu. Jadi sekalian yang saya Allah, mari kita coba, kita upayakan agar mencoba apa-apa yang diperintahkan Allah, suka atau enggak suka, enak atau enggak enak, kita lakukan. Sementara apa yang dilarang Allah, meskipun enak sekali, mari kita tinggalkan. Sekalian yang insya Allah yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nama disebut, membaca sholawat. Jadi kalau nama disebut, kalau disebut Nabi Muhammad, langsung menjawab dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang ke-1, N. Nuruti apa yang diperintahkan Allah, enak atau tidak enak. Meninggalkan yang dilarang Allah dan Rasulullah meskipun lezat. Yang kedua tadi, nomor sebut membaca sholawat. Memangnya apa sih untungnya membaca sholawat Nabi itu? Membaca sholawat Nabi keuntungannya adalah akan mendapatkan syafaat, semacam gerasi. Kelak pada waktu usai di alam mizan, dihisab, kemudian ada sebagian umat Islam yang karena banyak berbuat dosa masuk neraka. Tapi selamat dalam dadanya ada la ilaha illallah dan tidak menyekutukan selain Allah, maka adakan untuk masuk surga meskipun beberapa waktu digebek di neraka. Dibersihkan, kemudian merangkak sampai dikatakan seolah-olah seperti arang ya, saking gosongnya berbada pensucian oleh Allah di nar itu. Kemudian yang kedua, A. Apa itu A? Nabi Muhammad mengajarkan pada A, akidah yang bersih dan kokoh. Akidah bersih dan kokoh. La ilaha illallah. Tiada kesembahan kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah idola atau utusan Allah, jadi figur model dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini yang kedua, akidah. Nabi Muhammad mengatakan, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga. Karena itulah di rumah sakit biasanya ada rohaniwan dari Kemenak maupun dari karyawan-karyawati yang sudah dilatih. Dokter, perawat, ahli gizi, pramurti, pramusaji, cleaning service, security, penuntun, jika ada accident di UGD, bisa baca Pak, la ilallah. Wah, ini gawat, kritis. Terakhir la ilallah, tak surga, tiket surga. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ucapan la ilallah itu tidak gampang, dilatih sangat berat.
Kalau kita nggak terlatih ucapan zikir dengan ucapan thayyibah, kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, astagfirullahalazim. Tidak biasa itu setrum listrik itu gitu, mengoak. Ternyata enggak gampang. Setrum jatuh, waduh biung, kadang-kadang aduh biung. Wah, Allah, itu enggak gampang ternyata. Refleks itu menjadi refleks penyelamat. Banyak kasus orang yang hampir celaka, Allahu Akbar. Jadi leher pinggir jurang itu enggak jadi nyemplung. Ya Allah. Banyak kisah-kisah luar biasa dari keagungan kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua itu akhlakul karimah. Nabi Muhammad mengajarkan akhlak karimah, akhlak mulia, akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Semacam apa saja itu? Semacam dermawan, diajarkan suka memberi, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas yang beri itu baik daripada tangan yang di bawah itu yang menerima atau apalagi meminta. Kita dianjurkan jadi orang-orang generasi yang suka memberi, bukan generasi yang suka meminta. Nabi Muhammad mengajarkan rendah hati. Nabi Muhammad mengajarkan kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan dilarang supaya menjauhi sikap dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar. Dusta itu mengarah pada jelek, jelek mengarah pada neraka. Ya Allah, ya Rabb. Itu yang akhlak. Termasuk sabar, tidak gampang marah, adil, pemurah, murah senyum, setia, disiplin. Itu sifat-sifat yang mulia. Hemat, dan seterusnya. Jadi sekalian yang saya Allah yang saya hormati, Nabi Muhammad mengajarkan ini semua. Kalau saya kupas sangat panjang, tidak akan saya kupas. Saya pindah ke NA dan apa? Yaitu B, NAB. Apa itu B? Nabi Muhammad itu bersahaja. Islam mengajarkan sederhana, meskipun seorang leader, seorang pemimpin. Bahkan Michael Hart mengatakan Nabi Muhammad itu meskipun orang nomor 1 di jagat ini. Di dalam pengakuan Michael Hart 100 tokoh pengubah dunia, Nabi Muhammad nomor 1, tapi hidupnya sederhana. Gaul dengan orang-orang biasa. Di saat kumpul dengan orang biasa, tampak biasa gitu. Beliau luar biasa. Makannya, pakaiannya juga biasa saja, biasa seperti orang-orang yang lain. Luar biasa. Tidur, tempat tidurnya pun sederhana. Ya Allah, enggak endut-endut gitu ya Allah. Bahkan bangun tidur kadang-kadang masih nampak bekas-bekas pelepah guratan Pak Korma. Ya Allah, ya Rabb. Saking sederhananya, padahal seorang pemimpin. Sampai-sampai pernah sahabat Nabi, apakah tidak keluarga Nabi? Kenapa Nabi Muhammad yang hebat itu kok enggak pakai mahkota yang istimewa ya gitu? Rumahnya magrum-magrum, enggak? Kenapa enggak minta itu semua? Sekalian ya saya Allah. Jadi kita hidup sederhana, jangan sampai kita reisin, enggak usah isin. Enggak apa-apa kita punya kendaraan second, enggak apa-apa. Rumah cicilan, tidak apa-apa. Ya, beli motor second, mobil second, apa-apa second, tidak apa-apa. Nyandake kuwi kok lawuh oseng-oseng ya. Tempe garit, ya Allah. Jangan bening, ya Allah. Keluban. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Mie instan campur sawi, enggak apa-apa. Nanti akan saya kupas. Meskipun murah tapi berisi tinggi, nanti aku pasti bagian nanti. B yang kedua,
Nabi Muhammad itu mengapa istimewa? Nabi Muhammad itu soalnya apa? Suka ngajarkan bersih. Al-wadatu minal iman, saturun minal iman. Jadi Islam diajarkan oleh Rasulullah itu suka kebersihan. Al-wadatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman malahan. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi dia aja kebersihan. Cuci tangan. Bangun waktu kita tidur, tangan kita tuh mengelana. Kemana-mana enggak tahu nih. Kadang ke sini, ya terus masuk ke celana, ke belakang juga dekat pantat turun sedikit, garuk-garuk sana, naik lagi, utek-utek sini pindah lagi. Wah, ini tangan ini bisa jadi kebun binatang yang paling binatang. Biasakan cuci tangan. Ya Allah ya Rabb. Ternyata sikat gigi itu ajaran Islam luar biasa. Meludah ada tempatnya. Ya Allah ya Rabb. Bapak Ibu pengen mengecek betapa bakteri di mulut itu luar biasa. Yang punya gigi kerowok, kemasan UPO 1 coba masukkan 1 menit, 6 menit, ambil di bahu. Langsung baunya seng gitu ya Allah. Bakteri pembusukan sangat cepat mengubah karbohidrat menjadi bahan-bahan yang menjadi asam kemudian jadi bakteri yang luar biasa. Dan sekalian yang insya Allah. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad mengajarkan supaya mudah diingat saja nih. Ilmu dan keterampilan itu sebanyak-banyak. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya Rabbil ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya beriman dan berilmu dari kamu sekalian. Nabi juga mengatakan alimun yuntafa'u bil ilmihi khairum minal abidin. Orang yang berilmu itu nilainya lebih baik dari 1000 orang biasa. Ilmuwan itu. Karena itu mari kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu apapun. Meskipun bukan profesinya, belajar ilmu lain. Membuka wawasan kita. Boleh pakai pendidikan formal, pakai ijazah. Boleh tidak pakai ijazah. Yang penting menguasai ilmu. Banyak sekali orang sukses, padahal nggak punya gelar. Pinter banget, bisnis sukses. Yang punya gelar malah ekonomi pas-pasan. Padahal gelar SE. Malah pinter yang orang nggak punya gelar tapi praktek ilmunya itu. Jadi yang penting ilmu diamalkan. Jadi kalian silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya. Orang berilmu itu derajatnya sangat mulia, diangkat derajat oleh Allah Ta'ala. Apalagi beriman. Orang yang beriman dan berilmu diangkat Allah beberapa derajat lebih tinggi dari kamu sekalian. Al-Mujadilah ayat 11. Dan sekalian ya Allah yang saya hormati. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan cari ilmu. Sejak kapan? Sejak mampu menerima ilmu. Sadar atau tidak sadar. Bahkan anak-anak kecil yang disuarakan Al-Quran. Ini kebetulan Bapak Ustadz Mustari. Ya, dia hafidh Quran. Dan punya lembaga pendidikan yang mendidik begitu. Dan ternyata riset temuan Najah. Seorang anak muda kecil. Banyak Ustadz Abdul Somad sampai nangis. Kecil dengan kelumpuhan otak, laju otaknya cerebral palsy, hafal 30 juz. Padahal menurut ilmu kedokteran, pastinya angel. Tapi karena kasih sayang Allah, dilatih, bisa ilmunya meningkat dan hebat. Jadi saudara sekalian, kalau orang pengen hebat, itu dimuliakan Allah. Cari ilmu, apalagi ilmu Al-Quran, ilmu agama. Luar biasa. Al-Quran itu luar biasa, saya nggak sanggup untuk menerangkannya, saking luar biasanya itu. Kalau dikupas nggak akan rampung 10 tahun. S1 3,5, S2 tambah 2 tahun, doktor tergantung masing-masing, belajar lagi bidang lain, itu baru tarbiyah. Nanti usuluddin beda lagi. Wah, syariah, wah, ilmu semakin luas. Ya Allah ya Rabb. Jadi jemaah sekalian saya hormati, mari kita cari ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu apa saja? Yang ke-5 yaitu K, nabiku. Kuat badannya, ya ini akan saya kupas agak mendalam.
Nabi Muhammad itu terkenal sangat kuat badannya. Sampai seorang petarung, kalau sekarang mungkin UFC atau MMA ya. Itu terkenal gulat, jagoan itu. Nah, sekarang juga namanya Pak Habib ya. Mas Habib itu usianya sangat muda karena ayahnya Pak Habib itu Abdul Manap Gomedov itu umurnya seperti saya persis 58 kelahiran 62 58 sedangkan Habib itu usianya masih 32. Petarung hebat. Nah, Nabi Muhammad itu ternyata hebat banget. Zaman di Mekah dulu ada jago gulat. Ternyata dikeplek oleh Nabi Muhammad. Mungkin faktor kebetulan diremedi, ulang lagi, keplek lagi. Akhirnya dikeplek beberapa waktu, akhirnya kalah dan nyerah dan bahkan akhirnya masuk agama Islam. Nabi Muhammad sangat kuat. Dan kekuatan itu, dan sekalian, ada rumus 9. Ini akan saya kupas, termasuk bagaimana agar kita kuat menghadapi virus atau bakteri atau jamur atau parasit atau apapun agen perusak kita, termasuk COVID ini. Ada 9 rumus. Poin-poinnya saya ambil dari Quran hadis dan alim ulama. Saya ringkas dalam tembang Asmarondono. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Ngaca kupas satu-satu. Kalau pengen sehat jarang sakit, seperti kanjeng Nabi itu nomor 1, makan minum halalan toyiban. Halal itu udah jelas. Toyib itu apa? Ini luas. Toyib itu artinya bagus, jenisnya, jumlahnya, dan kapan itu harus dimasukkan dalam tubuh seseorang. Sekarang jenisnya, jenis apa? Tadi Bapak Imam masjid ini bertanya, apa saja yang bisa membuat Islamnya kita kuat? Banyak ahli di bidang herbal medicine, Ibu Nabawi maupun fitofarmaka dan ilmu kedokteran timur yang lain, banyak yang bisa diasup untuk membuat stamina tubuh kita bagus. Semacam empon-empon, jahe bagus, serai bagus, buah-buahan, jeruk bagus, jeruk nipis, daun pandan bagus, kopi bagus. Beberapa penelitian, jurnal-jurnal ilmiah terbukti sekarang ini kopi juga menaikkan stamina tubuh. Kekebalan tubuh bisa bagus, sistem kekebalan tubuhnya bisa meningkat. Bagaimana Pak kalau sayur-sayur yang lain? Bagus, semua sayur bagus, mengandung anti radikal bebas dan apalagi mengandung vitamin D, E. Itu yang terkena menaikkan sistem kekebalan tubuh. C, A, membuat jaringan tubuh kuat. Tapi bukan sistem antibodi loh ya. Antibodi itu D dan E. Tapi kalau membuat jaringan kuat, tubuh kita kuat, gak gampang diserang, kuat tubuhnya A, C. Nah, semua sayur buah bagus. Buah-buah bagus, tapi jangan buah-buahan. Harus buah beneran. Jadi jangan buah-buahan, harus buah beneran ya. Jadi kalian yang saya Allah, sayur bagus, buah bagus. Ya, cabai itu, tomat itu mengandung zat yang buat euforia, gembira. Gembira itu menaikkan sistem kekebalan tubuh. Gembira itu mengeluarkan endorfin. Jadi Bapak Ibu sedih, meletus Lombok. Ya Allah. Sambil makan tahu kok, tempe, ya, bakwan, mendoan. Ya Allah. Nah, senang tak? Tomat. Itu dikenal memang dalam Bapak Ibu bisa searching. Tomat dan cabai itu membuat euforia. Dan ternyata dalam tomat ada zat anti kanker untuk prostat. Lycopene namanya. Dan dalam cabai ada zat yang membuat aliran darah jadi lancar. Terus sekalian yang saya hormati, silakan wedang jahe atau jeruk nipis tambah dengan serai, potong-potong, masukkan jeruk banyu, tambah daun pandan, bagus, seger banget.
tanpa pengharum apapun sudah wangi itu. Tambahi gula boleh selama tidak punya kencing manis ya. Kalau kencing manis jangan pakai gula atau kayak gula yang sedikit saja. Itu yang pertama. Minum jangan sampai lupa. Nabi Muhammad menganjurkan cukup minum. Bahkan Nabi kalau mengganjal perutnya kalau lapar minum dulu. Minumnya didoain dulu. Ya Allah ya Rabb. Dan sekalian makan nasi atau minum jangan lupa berdoa. Ternyata kata-kata baik itu bisa mengaruhi struktur molekul barang, termasuk benda didoain. Dan yang kedua, olahraga. Dan sekalian dianjurkan kalau kita pengen bagus olahraga. Apa yang terbaik? Nabi menganjurkan renang, memanah, berkuda. Ternyata Pak Bupati ini pengurus Perpandi. Manahnya. Dan Nabi mencontohkan berjalan cepat. Para ahli di bidang kedokteran lansia dan kedokteran olahraga dan kedokteran haji menganjurkan olahraga yang bagus itu berjalan cepat paling enggak 10 menit kalikan 3. 10 atau langsung 30 menit juga bagus. Cepat, berjalan cepat, kecepatannya dalam waktu 6 menit mencapai untuk orang 60 tahun ke bawah mencapai 550 meter. Sebelum saya lupa, minumnya tadi adalah 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita kepengen tidak kena kencing batu ginjal, batu empedu, minum yang cukup. Berapa? 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Yang ketiga, makan minum olahraga. Tidak stres. Kalau kita pengen suat, jangan sampai stres. Ibnu Sina mengatakan orang sedih itu membuat stamina tubuh turun. Nek gembira meningkat. Kalau sedih, kita bisa tanya pada ulama, konsultasi orang pinter, baca Al-Quran dan artinya berpuasa, sholat malam, dan kemudian usahakan yang dalam tembang Jawa tombok hati itu ya kita lakukan. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya banyak sekali termasuk menolong orang lain. Dan sekali insya Allah itu diajarkan Nabi. Dan yang berikutnya adalah lingkungan bersih dan indah. Nabi Muhammad mengajarkan untuk lingkungan biotik dan abiotik itu bagus. Mari kita berupaya agar bersih dan indah di sekitar kita. Sampah dibuang pada tempatnya yang bagus, meludah, hati-hati. Ya. Sekalian insya Allah, kalau kita bagus, lingkungan kita bagus, insya Allah akan tercegah banyak penyakit. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kalau mau tidur, tolong tempayan tempat air itu ditutup. Bejana tempat. Biar ada, apalagi maaf ada daerah tertentu yang banyak tikusnya, leptospira ya. Leptospira, Well disease, samper ya, pes itu banyak. Air yang tercemar bisa kena penyakit-penyakit. Apalagi hewan-hewan yang memungkinkan menyebarkan penyakit. Beruntunglah kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada dalam lingkungan yang bagus. Nabi Muhammad mengatakan likuli syai'in dari Nabi Muhammad mengatakan ar-rajulu ala dini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan ikut agama, karakter, isme teman akrabnya. Hati-hati dengan siapa kamu berteman akrab. Ternyata kelakuan tuh bisa terpengaruh oleh lingkungan kita. Karena itu adalah lingkungan yang baik perilaku seseorang. Beruntunglah Bapak Ibu punya saudara, atasan, bawahan yang selevel, yang berperilaku bagus, membuat sehat kita. Tidur cukup. Tidur cukup adalah cara sehat yang sangat murah. Mengapa orang yang muda bisa kena COVID dan meninggal? Karena dia kurang tidurnya. Sementara yang tua kok kena, gak meninggal juga. Cukup tidurnya. Sebelum tidur doa dulu. Doa dulu. Berapa jam? Antara 4 sampai 9 jam. Itu yang terbaik. Termasuk tidur siang dihitung. Bertakwa. Bertakwa adalah cara sehat kata Rasulullah. Sedekah adalah cara mencegah penyakit. Mari kita suka memberikan sesuatu karena Nabi Muhammad mengatakan sedekah bisa mencegah bala. Sedekah bisa mempercepat kesembuhan. Itu kami praktekkan dalam menangani pasien.
Ternyata pasien yang mau bersedekah sembuhnya lebih cepat. Dan jarang sakit orang suka sedekah itu. Itu resep Islam yang luar biasa. Berpuasa itu resep yang sangat istimewa. Sholat malam istimewa. Bersedekah, bersilaturahim, bersyukur itu membuat sehat. Hadirin yang saya hormati, hobi. Hobi itu Nabi Muhammad mengajarkan silakan hobi. Para hobi silahkan, hobi apa saja boleh, tapi waspada hobi yang tidak bersifat boros dan mengarah pada maksiat. Mau hobi zikir bagus, bersenandung boleh, yang mendekat nanti pada Allah. Bernyanyi boleh, yang ingat pada Allah boleh. Tombo ati iku limo perkarane boleh. Para sederek kita sedaya ageng alit anem lan tuwa. Madep-madep podo elingo sadurunge pati tumeka. Podo elingo sadurunge katimbalan wis budal ora kena wakilan. Tombaane kreta dawa rodane rodo manungso. Salini penganggo janjang diuruki disiram kembang. Tonggo-tonggo podo nyawang podo nangis kaya wong lembang. Itu juga boleh mengingatkan pada kematian. Terus kalian insya Allah silahkan. Yang terakhir kerja yang seimbang. Itu kunci sehat, jarang sakit, maka kita jarang berlebihan dalam apa saja. Makan minum berlebihan nggak suka. Allah nggak suka. Kullu washrabu wa la tusrifu innahu yuhibbul musrifin. Makan minum kamu jangan berlebihan. Allah nggak suka orang berlebihan. Terakhir adalah nabiku. Tadi kan kayaknya kuat badannya. Umurnya bermanfaat. Itu hadis Nabi. Nabi Muhammad mengatakan, waktu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas itu? Yang paling kaya, sukses itu? Nabi Muhammad mengatakan, yaitu orang yang paling banyak ingat matinya dan begitu mati bagus berlipat-lipat. Jadi sekalian yang saya Allah dalam hadis sifat Ibnu Majah dan Ad-Darimi ya. Jadi mari kita berusaha umur kita bermanfaat. Umur bermanfaat itu yang bagaimana? Nabi mengatakan khairun nas antahum linas, sebaik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dan sekalian insyaallah. Sekarang terakhir, apa jalan cepat menabung amal? Bapak Ibu, kira-kira hidupnya masih berapa lama? Mbak MC masih muda, masih berapa tahun, Mbak? 12 tahun. Masih hidup berapa lama? Enggak ada yang kita enggak ada yang tahu. Apakah seminggu lagi, sebulan lagi masih hidup, tahun depan masih hidup, atau minggu depan, bahkan nanti besok pagi masih hidup, enggak, kita enggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Orang mati itu karena ajalnya sudah nyampe. Pakai penyakit atau enggak ada penyakit, mendadak kena apa saja bisa saja. Orang udah hati-hati ketabrak bis. Padahal olahraga. Ya olahraga kejeglong naik ontel, kejeglong pada saluran itu macet jungkel patah, garotak meninggal. Ya Allah, padahal niatnya olahraga. Nah, sekalian, ada 5 cara cepat menabung amal. Pertama, sholat soluhat, sholatnya berjamaah di masjid. Yang kedua, membaca Al-Quran, dan mengajarkannya. Kalau Jakopas panjang. Yang ketiga, banyak doa dan zikir. Dapat snack, makan doa dulu, selesai doa pula. Kamar mandi, wong beser, masuk dongo, metu dongo, nguyuh meneh, dongo meneh, metu dongo. Semakin beser, semakin banyak pahalanya. Nguyuh. Ya diambil positifnya saja. Gitu. Bapak Ibu yang sering rapat, dapat snack banyak, makannya banyak, pahalanya banyak. Tapi makanya dipilih-pilih ya, dia nggak berlebihan. Bapak yang saya hormati dan sekalian yang saya Allah, apalagi yaitu berdakwah dan menolong orang lain. Sholat, baca Al-Quran, doa zikir, menolong atau berdakwah. Itu cara cepat menabung amal. Kita tidak tahu. Dari sekian banyak orang yang mendengarkan, berapa persen yang melakukan. Begitu dia melakukan, menyebarkan lagi, pahala mengalir bagi yang pengajak pertama. Hadis riwayat Muslim ya. Yang terakhir, supaya cepat nabung amal, yaitu berhaji atau umroh.
Bagi yang nggak punya uang untuk umroh, mari kita umroh setiap hari. Bisa. Habis sholat subuh, bisa di masjid, di sini Masjid Al-Aqsa, Masjid Raya, atau manapun, selesai, doa zikir, sampai waktu syuruk, udinakin dengan 2 rakaat sholat sunat, maka dapat pahala umroh yang luar biasa. Umroh itu menghapus semua dosa masa lalu. Tapi terakhir, jangan sampai kita hobi ngerasani, apalagi memfitnah. Orang yang hobinya kerajinan mulut ini, ngerasani, ngerumpi, maka tanpa sadar mengekspor pahala pada orang yang dirasani. Karena itu Bapak Ibu, mari kita hati-hati menjaga mulut kita. Tanpa sadar kita mengekspor pahala kita dan mengimpor dosa dia. Kalau stok pahala kita habis. Moga-moga Allah menjadikan kita semua seperti Nabi Muhammad SAW bisa mengerjakan paling tidak NABIKU tadi. N, nama disebut, membaca sholawat. N kedua, nurut sebanyak mungkin apa yang dicontohkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang A-nya adalah akidah, akhlak kita bagus. B, bersahaja, jaga kebersihan. Insya Allah babak penyakit akan terhindar. I, ilmu keterampilan sebanyak mungkin bagi Nabi Muhammad mengajarkan. K, kuat badannya dan umurnya bermanfaat. Khairun nas anfa'un nas. Semoga Allah menjadikan kita semuanya, warga Klaten khususnya, Jawa Tengah umumnya, bahkan bangsa Indonesia atau dimanapun mereka berada, bisa menjadi orang yang bermanfaat dimanapun berada. Sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain, yang kalau bisa jangan lupa bermanfaat tapi yang diridhoi Allah. Sekian saja dari saya, mohon maaf atas kekurangan, mungkin terlalu panjang ya, saya minta maaf kepanjangan. Saya takut kepanjangan, jadi saya minta maaf kalau terlalu panjang. Maka gak ada gunanya. Dari sekian banyak apa yang saya sampaikan, semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang banyak mencontoh apa yang dikatakan, diucapkan, dilakukan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhir kalam, mari kita akhiri dengan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.